Ibu-ibu, kita harus hati-hati dalam memilih tempat meminjam. Ada banyak lembaga yang menawarkan peminjaman modal kepada masyarakat, baik itu masyarakat kecil, menengah maupun atas. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah pilihlah tempat pinjaman yang pengembaliannya sedikit atau lebih kecil, karena itu memudahkan kita untuk pengembalian modal itu sendiri. Nah, karena apa, ibu-ibu? Karena kita harus sesuaikan dengan pendapatan keluarga, pendapatan rumah tangga, supaya kita sebagai KPM tidak sulit untuk mengembalikan modal-modal yang setelah kita pinjam kepada lembaga tersebut. Nah, misalnya kita meminjam kepada kelompok-kelompok seperti kelompok arisan, koperasi. Itu adalah lembaga atau kelompok yang sangat mudah untuk kita jangkau. Ibu-ibu biasanya kalau melakukan peminjaman di mana? Ayo, kalau ibu Gogot di mana melakukan peminjaman? Kepada kerabat. Nah, ibu Weni di mana melakukan peminjaman biasanya? Di koperasi. Nah, oke, baiklah, kita akan melihat di flip chart ya. Di flip chart ini ada berbagai macam sumber yang harus kita lihat dan kita ketahui di situ. Yang pertama, sumbernya ada bank, koperasi, ada kelompok simpan pinjam seperti PKK, arisan, PKH dan lain-lain. Ada juga rentenir atau bank keliling. Nah, di dalam hal tersebut, ibu-ibu, kita harus melihat prosesnya apakah lebih cepat atau mudah. Itu yang perlu kita ketahui dan kita cermati. Nah, perlu pinjaman atau perlu jaminan. Nah, jaminan itu sangat penting di dalam kita melakukan pinjaman terhadap pemodal itu tadi. Nah, kita lihat lagi di situ ada batas maksimal pinjamannya. Kita harus tahu batas maksimal pinjamannya, kita harus sesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan kita. Nah, kita harus tahu periode atau cara pengembalian modal tadi atau pinjaman itu bisa disesuaikan waktunya. Dan juga yang lebih penting lagi adalah bunga atau total pengembalian yang akan dikembalikan, yaitu cenderung biasanya kan banyak sekali sumber tempat kita meminjam itu atau lembaga tempat kita meminjam itu cenderung bunganya ada yang sangat tinggi atau sangat besar bunganya, sehingga kita sebagai peminjam modal itu kesulitan untuk melakukan pengembalian angsuran atau pengembalian modal. Nah, kalau untuk bank tadi apa kesulitannya? Banyak tentunya di situ. Nah, kalau untuk bank itu kita di situ pasti ada kesulitan-kesulitan yang harus kita lalui. Misalnya pengisian formulir, karena kita sebagai KPM, anggota KPM itu banyak bermacam-macam latar belakang ya Bu ya, maaf, banyak latar belakang yang berbeda-beda. Nah, rumitnya mengisi formulir, melampirkan dokumen ini itu, misalnya KTP dan segala macamnya. Nah, proses penilaian atau proses pembuatannya lebih ketat. Kita harus mempunyai jaminan seperti rumah, aset, sebagai macamnya, supaya ada jaminan untuk bank. Nah, kalau untuk koperasi bagi ibu-ibu yang sudah pernah melakukan simpan pinjam di koperasi atau menjadi anggota koperasi, di situ cenderung rumit di mana? Ayo ibu-ibu, Ibu Are di mana kerumitan proses peminjaman di koperasi? Hampir sama dengan di bank, yaitu melengkapi dokumen dan mengisi formulir dan juga hal-hal yang bersangkutan dengan peminjaman itu. Jaminannya apa? Sama, dia harus perlu ada rumah, sertifikat dan segala macam. Nah, kalau untuk
simpan pinjam seperti PKK, arisan, PKH dan lain-lain, itu selama ada uang masih tersedia, kita akan mudah melakukan peminjaman. Nah, syaratnya apa? Kita harus punya simpanan di kelompok tersebut. Kemudian ada peminjaman kepada kerabat atau keluarga. Nah, prosesnya mudah. Nah, perlu ada jaminan? Tidak perlu ada jaminan kalau kepada saudara atau kerabat. Hanya saja kalau kita melakukan peminjaman kepada kerabat, memang ada beberapa kesulitan di situ. Nah, ketika kerabat kita itu tidak punya uang, maka dia tidak bisa meminjamkan kita. Kalau dia punya uang, maka dia bisa meminjamkan kita. Tetapi yang lebih mudah dan enaknya lagi, kalau kepada kerabat dia tidak memungut bunga. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya yaitu rentenir. Siapa yang di sini pernah meminjam kepada rentenir atau bank keliling? Kalau rentenir itu dia sangat sulit sekali kita meminjam kepada rentenir kalau kita pengembaliannya sangat lama. Karena apa? Karena mereka rentenir itu selalu perputaran modal itu harus cepat. Nah, kalau kita lambat mengembalikan modal yang telah kita pinjam, maka konsekuensinya bisa jatuh pada bunganya akan lebih tinggi. Dan uang yang kita pinjam itu kalau susah kita kembalikan, maka aset-aset yang ada pada keluarga atau di rumah itu akan mereka sita. Jadi setiap lembaga pemberi pinjaman itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, jika kita perlu dan sangat perlu meminjam modal atau uang, kita harus cermat dan harus bisa memilih dan membandingkan yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka yang kesulitan juga kita sebagai peminjam modal atau sebagai KPM yang memerlukan modal itu. Nah, jangan pernah ibu-ibu atau KPM, saya ingatkan lagi, meminjam uang kepada rentenir. Karena apa? Karena sangat berbahaya dan sangat merugikan. Nah, baik, kita akan menonton sebuah video ya, sebuah film. Ibu ingat di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Jadi ibu-ibu, setelah kita menonton video tersebut, nah, bagaimanakah Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya? Ya, bagaimana? Ibu Gogot lagi, bagaimana? Ya, betul sekali. Nah, cara mengatasi keuangannya tadi setelah kita menonton yaitu pertama dia datang ke lembaga koperasi, tetapi Ibu Lili tidak mendapat pinjaman. Kenapa? Ayo Ibu Bang, kenapa Ibu Lili tidak mendapat pinjaman dari koperasi? Karena betul sekali, karena Ibu Lili itu bukan anggota koperasi dan tidak mempunyai simpanan uang di koperasi. Lalu bagaimana lagi? Setelah itu Ibu Lili tadi datang ke ibu-ibu arisan. Nah, di sana ada simpan pinjam uang dengan modal yang sangat memadai. Walaupun tabungan Ibu Lili sedikit, tapi ibu-ibu arisan itu percaya untuk meminjamkan uang kepada Ibu Lili, yaitu uang berjumlah 500.000. Nah, uang ini akan dikembalikan dalam tempo 4 bulan. Nah, bersyukurnya karena apa? Karena suami Ibu Lili ini dalam 4 bulan sudah bekerja dan Ibu Lili pun mempunyai pekerjaan. Nah, jadi suami istri di dalam rumah tangganya bisa mengembalikan modal yang telah dipinjamkan kepada ibu-ibu arisan tersebut. Nah, jadi pinjaman uang
yang akan kita lakukan itu harus direncanakan kita dengan sangat matang agar itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah keuangan keluarga. Nah, namun demikian akan lebih baik dan lebih bijak jika kita selalu memiliki tabungan. Nah, jadi untuk kita sebagai keluarga yang membutuhkan dana itu bisa berjaga-jaga.